Lokasi pertama. Ayo, 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 ayo. Nah, itulah kunjungan Balalompong. Tempat kedua yakni Masjid Tukatangka. Ikutin keseruannya ya. Ayo, 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 ayo. Teman-teman, saya sudah berada di tempat kedua, yaitu masjid tertua di Sulawesi Selatan, Masjid Katangka. Masjid Katangka, dikenal juga sebagai Masjid Al-Hilal, adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Didirikan oleh Raja Goa ke-14, Imangerangi Daeng Manrabia. Masjid ini menjadi saksi sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dari SMP Yes, Gupi Samata. Madrasah Samata. Iya. Anak-anakku sekalian yang sama kami banggakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mana kita dikasih nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat di masjid tertua di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan masjid kita ini juga merupakan yang tertua nomor 9 di Indonesia ya. Masjid kita ini diyakini berdiri pada tahun 1603 secara resminya ya. Karena pada tahun 1603 itu Raja Goa yang yang bertahta pada waktu itu atau yang memerintah pada waktu itu bernama Imangerangi Daeng Manrabia ya. Sebelum-sebelumnya Imangerangi Daeng Manrabia ini, beliau adalah seorang raja, ditawarkan dan diajak oleh bangsa Portugis untuk masuk Kristen, tetapi bangsa-bangsa yang lain dari Timur Tengah ya juga mengajak beliau untuk masuk Islam kan? Karena ada dua ini yang mengajak ya. Makanya beliau meminta supaya ada ulama yang dikirim dan ke tanah Goa ini, dan beliau juga minta supaya ada pemuka agama Kristen supaya mengirimkan uskupnya atau pendeta atau pasturnya ke tanah Goa, supaya raja dan rakyatnya bisa mengetahui apa-apa saja ajaran dari kedua agama yang besar ini ya. Dan qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pintar umat Islam pada waktu itu tidak perlu terlalu lama menunggu ulama yang datang dari Timur Tengah. Cepat-cepat mereka ulama dari Nusantara ini yang berasal dari Aceh ya,
Minangkabau dikirim ke sini. Jadi dari Kesultanan Aceh itu mengirim ulama ke sini mengajarkan Islam. Beliau bernama Dato' Ribandang, makanya ada di Makassar ya, makanya ada di Makassar itu ada nama Jalan Dato' Ribandang, di situ makamnya. Nah, Dato' Ribandang ini yang berhasil membujuk Raja Goa masuk Islam pada tahun 1603. Karena sudah masuk Islam, maka dibangunlah masjid ini sebagai masjid kerajaan, dan ini merupakan epicentrum atau pusat kerajaan pada waktu itu. Bisa bayangkan, masjidnya raja lebih mewah, ya, lebih kuat daripada istana raja itu sendiri, ya. Bayangkan, kita lihat adik-adik, masjid kita ini temboknya saja itu tebal, ketebalnya 1 meter 20 cm, 1 meter 20 cm tembok. Nah, di luar masjid ini ya, dikelilingi juga oleh tembok kerajaan. Jadi masjid ini merupakan benteng di dalam benteng, ya. Benteng di dalam benteng. Kenapa seperti itu raja menjadikan masjid ini sebagai benteng di dalam benteng? Karena pada waktu itu sudah bangsa-bangsa dari luar, terutama bangsa Eropa sudah mulai datang ke sini, mulai datang seperti Belanda yang menaklukkan kerajaan Nusantara, kerajaan Islam lainnya di daerah Sumatera, di daerah Jawa, ya. Jadi sudah kedengaran memang ke sini. Nah, makanya raja meminta supaya nanti kalau suatu saat terjadi peperangan, ya, maka raja dan seluruh keluarganya diungsikan ke masjid ini, bukan di istana, karena istana itu hanya terbuat dari kayu, ya, rumah panggung. Dia coba bisa dibayangkan kalau ada proyektil dari meriam yang nyasar ke langsung Balak Lompoa atau istana raja itu langsung hancur. Nah, makanya raja itu buat seperti ini, ya, buat seperti ini supaya nanti kalau ada peperangan bisa diungsikan raja dan keluarganya ke sini, ya. Nah, makanya di samping ini masjid juga ini dipersenjatai dengan meriam, ya. Jadi di samping masjid kita ini ada meriamnya menghadap ke arah laut, ya. Dulu kan dari sini di masa kerajaan itu laut masih kelihatan dari masjid ini, makanya dibuat 2 lantai. Jadi di lantai 2 itu bisa dipakai untuk mengawasi ke laut, ke arah laut di sana Makassar, ya. Bisa dilihat, oh ada ada bangsa asing masuk, kelihatan dari sini. Nah, raja dan pasukan raja bisa langsung cepat melaporkan kepada raja bahwa ada pasukan dari luar yang masuk. Bisa seperti itu, ya. Jadi sebagai tempat ibadah, ya, masjid ini sebagai tempat ibadah juga merupakan sebagai pusat kegiatan militer, ya, militer. Jadi kalau ada suatu pertahanan yang mau dibahas oleh raja dengan pasukannya, dibahas di sini, karena masjid ini pada awalnya kedap suara, ya. Jadi rahasia-rahasia yang ditelurkan oleh raja dan para pembesarnya dibicarakan di sini, tidak dapat kedengaran keluar. Kalau itu dibicarakan di sana bisa bocor rahasia, ya. Kalau ada orang di bawahnya itu di kolong rumah panggung itu, bisa bocor rahasia negara, ya. Tapi kalau di masjid ini, ya, insyaallah tidak akan bocor keluar karena semuanya terbuat dari batu, ya, batu merah ini. Tembok ini terbuat dari batu merah, ya. Anak-anakku sekalian, jadi di awal kerajaan itu dibentuk, ya. Di awal kerajaan ini dibentuk, orang-orang atau rakyat pada waktu itu, rakyat kerajaan Goa pada waktu itu masih bercampur baur keyakinan lamanya, keyakinan animisme ini dengan keyakinan Islamnya, ya. Salah satunya itu keyakinan Muslim berbaur. Kalau di hari Jumat, ya, Khatib itu menyampaikan khutbah, ceramah Jumatnya, ya, di sini, di atas sini khatib menyampaikannya. Kalau beliau menyampaikan khutbahnya itu, dulu khutbah di zaman kerajaan teksnya itu terbuat dari daun lontar. Daun lontar itu
kayak roll panjang ya, panjang itu dipakai, dibaca itu. Nah, setelah selesai khotbah ya, jemaah itu pada berebutan untuk mengambil teks khotbah itu. Dia ambil itu teks khotbah. Buat apa? Mereka telah itu teks khotbah, mereka tinggi telah itu teks khotbah, punya keyakinan kalau dapatkan itu bisa membuat mereka menjadi kebal. Nah, itu awal-awalnya. Makanya karena keyakinan seperti ini masih bercampur baur, makanya raja memerintahkan kepada 2 orang pasukannya untuk menjaga khatib di hari Jumat. Ya, nah, makanya ada 2 pasukan yang memakai tombak ya, makanya ada tombak di sini, adik-adik ya. Nah, karena satu dulu di sini berdiri pasukan itu memegang tombak, dan yang satu di sini juga berdiri memegang tombak. Supaya apa? Tidak boleh lagi ada yang merebut teks khotbah kalau sudah selesai salat Jumat. Ya, itu fungsinya. Makanya kita lihat ada tombak di sini ya, karena itu sisa-sisa dulu pasukan kerajaan untuk mengamankan khatib ya. Kemudian dalam prosesnya terutama pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya, dulu itu kalau khatib kalau sudah mau khotbah kedua, terutama ibu-ibu itu di belakang itu masih ke atas nyawer, tahu nyawer? Nah, ngasih duit kan? Nah, biasanya kita nyawer itu ke penyanyi, tapi kalau di sini tidak seperti nyawernya itu kan khatib ya. Nah, jadi itu kalau khatib dulu itu harus punya banyak kantong kalau menyampaikan khotbah ya, karena penuh itu kantongnya duit. Nah, karena imam pada masa itu sudah mulai semakin bagus pemahaman keislamannya, rakyat sudah semakin bagus pemahaman keislamannya, maka diganti itu budaya nyawer. Tidak boleh lagi ada yang nyawer ke atas ya, makanya diedarkan kotak amal untuk diedarkan kotak amal. Nanti dari kotak amal itulah diberikan sedekah buat khatib. Nah, tetapi pada awal-awalnya tidak seperti itu, sedekah itu langsung jemaah kasih ke atas khatib ya. Nah, seperti itu. Saya sendiri masih kecil masih lihat di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak juga pada berebutan ke atas. Baru sebelum selesai khotbah kedua itu mereka sudah pada berdiri naik kasih duit ke khatibnya ya. Nah, itu dia. Nah, dan dulu adik-adik sekalian, jangan bayangkan banyak masjid di Makassar ini, di Goa ini enggak seperti itu adik-adik ya. Dulu itu sedikit sekali masjid ya. Masjid kita ini rata-rata nanti berdiri pada tahun 1980-an ya. Masjid-masjid dari ketika rumah kita itu tidak ada dulu ya. Maka di tahun 70-an, 1970-an itu semua ya, sampai di ujung sare, di ujung dekat-dekat bandara itu kalau untuk salat Jumat harus ke sini, karena begitu tidak ada masjid pada waktu itu ya. Orang harus naik kuda ke masjid ini kalau di hari Jumat itu. Nah, makanya bahkan yang jauh-jauh yang seperti yang datang dari Pangkep, dari Maros ya. Nah, kalau datang itu di sini ada tempat penginapan di sana, namanya Pabamia, karena mereka yang datang dari jauh itu ada tempat menginapnya. Makanya ada suatu daerah tidak jauh dari masjid ini namanya Pabamia ya. Nah, itu asal muasalnya namanya Pabamia, sekarang bernama Kelurahan Tombol, Kecamatan Sukopo, Kabupaten Goa ya. Nah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, masjid ini ya tadi berdiri pada tahun 1603, belum ada Indonesia ceritanya ya. 1945 Indonesia, jadi sudah ratusan tahun masjid kita ini sudah berdiri, kemudian muncul bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Masjid kita ini ya, raja memberikan nama masjidnya ini dengan nama Masjid Katangka. Nah, sekarang karena sudah ditambah namanya supaya
lebih dikenal lagi, diberilah nama Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Tetapi nama asli masjid ini adalah Masjid Katangka. Yang lainnya sekarang ini adalah merupakan tambahan kan, sebab tertulis di prasasti pintu masjid. Nah, di pintu masjid ini saya lihat begini, ini adalah prasasti anak-anakku sekalian ya, saya sekalian prasasti. Nah, prasasti itu memakai tulisan Arab tetapi berbahasa Makassar ya. Jadi ini tulisan di atas ini berbahasa Makassar ini semuanya, tulisannya Arab dan berbahasa Makassar. Makanya kalau ada orang Arab Saudi, orang Mesir, orang Syria yang datang ke sini melihat suruh baca di atas ini, tidak akan mampu dia baca itu. Yang bisa baca ini, yang bisa menulis Arab tetapi berbahasa Makassar ya. Nah, antara lain tertulis di situ ya, mulai dari ujung kanan paling bawah situ tulisan awalnya tertulis di situ, nadi pakaramula nipare nimbaraka rialon najumaka ruang bangina bulan Muharram. Nah, begitu bahasannya ya, tulisannya. Ada yang banyak yang masih paham bahasa Makassar kan? Nah, itu dia. Jadi kalau bahasa Indonesianya, bahwa mimbar ini pertama kali dibuat pada bulan Muharram, 2 Muharram ya, ada hari Jumat pada waktu itu. Itu. Kemudian ada pesan-pesan keagamaan di sini dari pangeran pada waktu itu yang menjabat sebagai pangeran, bahwa jangan berbicara ketika khatib sudah berada di atas mimbar, karena kalian tidak akan mendapatkan lagi pahala Jumat kalian. Nah, itu dia ya, isinya tulisan ini di atas, inti tulisannya ya. Nah, ini sangat saya sudah banyak juga kunjungi masjid-masjid tua di Nusantara, tidak ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Ini kita yang punya. Nah, bahkan masjid kerajaan yang ada di sekarang yang di Makassar itu tidak ada tulisan begini juga. Yang ada hanya di kita ini ada tulisan seperti ini ya. Nah, kemudian tadi raja memberi masjid ini namanya Masjid Katangka. Kenapa dikasih nama Masjid Katangka? Karena diyakini masjid ini diambil dari nama sebuah pohon, karena pada awalnya masjid ini berada dalam sebuah kawasan istana ya, halaman istana, banyak ditumbuhi pohon katangka. Pohon katangka inilah yang ditebang pada awal mulanya untuk membuat konstruksi masjid, makanya diberi nama Masjid Katangka. Bagaimana contohnya pohon katangka itu? Pohon katangka itu ada salah satu contohnya ada di depan di bagian barat itu ada pohon yang agak tinggi, itulah namanya pohon katangka ya. Ada pohon katangka, itulah yang ditebang dan dijadikan bahan utama masjid ini. Namun dalam perkembangannya beberapa kali direhabilitasi, direnovasi oleh raja, diganti dengan kayu yang lebih kuat ya. Nah, ini sangat kuat ini. Dari sudah ratusan tahun ini kayunya tidak pernah diganti ya. Nah, itu ada kayu ini di atas ini pernah diganti. Hanya saja memang ada beberapa bahan raja itu datangkan dari negeri yang jauh, negeri Belanda ya. Nah, karena dulunya masjid dengan istana itu atapnya sama ya, terbuat dari kayu sirap. Nah, tetapi karena raja ingin masjidnya merupakan epicentrum atau pusat kegiatan kerajaan, maka dia ini masjidnya lebih megah daripada istananya sendiri. Beliau memesan genteng langsung dari Belanda. Genteng itu dipasang pada tahun 1886. Sampai sekarang genteng itu masih ada di atas terpasang. 1886. Kalau sekarang kita beli genteng, ya, gentengnya paling-paling kita pakai 5 tahun, maksimal 10 tahun sudah pecah itu genteng, tidak bertahan lagi. Tetapi ya itulah buatan Belanda pada waktu itu sangat kuat ya, sudah sampai 400-an tahun, 200 tahun lebih ini genteng dipakai itu masih kuat sampai sekarang, masih bertahan ya. Nah, itu dia yang kita syukuri. Jadi
Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, masjid ini ya sebagai tempat ibadah, kita lihat sebagai tempat sholat, ya itu tadi juga masih banyak fungsi-fungsi lainnya ya. Dari dulu itu ya, dulu kalau masuk bulan Ramadan ya, pengumuman kumpul di sini ulamanya untuk menetapkan 1 Ramadan ya. Kalau ulama pada waktu itu sudah menetapkan 1 Ramadan, bagaimana caranya menyampaikan ke tempat yang jauh? Dibunyikanlah meriam itu. Wah, meledak meriamnya, kedengaran sekitar sini. Nah, rakyat juga dari satu tempat ke tempat lainnya juga bikin meriam bambu. Ya, jadi meriam bambu itu diledakkan supaya mereka tahu semua sampai ke wilayah-wilayah yang jauh 1 Ramadan itu. Begitu caranya dulu awal-awal untuk menyampaikan 1 Ramadan. Begitu juga dengan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi, mungkin lusa kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Jadi dulu begitu. Jadi masjid ini ada meriamnya, diledakkan. Jadi selain fungsinya untuk sebagai pertahanan, tetapi juga meriam itu bisa diledakkan dengan mesiunya ya, tidak diisi peluru, tetapi diisi mesiu. Jadi diledakkan, dibunyi, dibakar, meledak. Itulah kedengaran. Kedengaran yang lainnya kemudian membunyikan dan wilayah lainnya kedengaran dari sini. Oh iya, raja sudah mengumumkan masuk Ramadan. Oh, raja sudah mengumumkan kita Lebaran Idul Fitri. Oh, raja sudah mengumumkan Idul Adha. Begitu ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, di depan masjid kita ini ada beduk. Ada kita lihat beduk ya. Nah, itu juga adalah merupakan peninggalan yang sudah sangat lama, peninggalan kerajaan ya. Nah, jadi dulu beduk itu selain dipakai sebagai penanda waktu sholat, juga dia adalah merupakan penanda ada pengumuman resmi dari kerajaan pada waktu itu. Misalnya ada lahir putra mahkota, ada lahir pangeran, maka ditabuh beduk sebagai pengumuman bahwa kerajaan dalam keadaan gembira karena mendapat keturunan yang baru. Seperti itu ya. Karena masih ada akan lagi kita kunjungi, saya kira tidak terlalu lama juga saya punya penjelasan, dan kita lihat di masjid kita ini, karena kebetulan ini dari Sanawiyah, saya juga alumni Sanawiyah dulunya ya. Masjid ini penuh dengan simbol-simbol agama Islam ya. Jadi raja sengaja membuatnya tiang 4 ya. Tiang 4 ini sebagai simbol dari Khalifah Rasyidun ya. Ini Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Makanya dibuat seperti 4. Kemudian adik-adikku sekalian, dibuat 6 jendela ini adalah merupakan simbol ya, supaya kita umat Islam itu ingat bahwa rukun iman kita itu ada 6. Dibuatlah 6 jendela ini ya. Kalian lebih tahu rukun iman itu yang mana-mana saja ya. Apa yang pertama, 2, ketiga, dan seterusnya sampai 6 ya. Kemudian di pintu dibuat pintunya jadi 5. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 3? Dibuat jadi 5. Itu juga adalah merupakan simbol dari rukun Islam kita ya. Rukun Islam. Kemudian masjid kita ini ada 2 susun. Itu juga adalah merupakan simbol 2 lantai. 2 lantai. Walaupun lantai 2 itu tidak dipakai, hanya sewaktu-waktu seperti yang saya sebutkan tadi untuk mengawasi pergerakan di luar ya, mengawasi pergerakan dari luar. Tetapi makna dari dua lantai dari masjid kita ini adalah kalimat 2 syahadat ya, kalimat 2 syahadat. Itu dia simbol-simbol yang sangat syarat telah diterapkan
oleh kerajaan atau kesultanan Goa pada waktu itu. Ya, jadi raja kita sangat memperhatikan agamanya ya. Bayangkan beliau baru masuk Islam di tulisan resmi kerajaan itu Sultan Alauddin itu tidak pernah lupa sholatnya di masjid. Ya, tidak pernah lupa sholatnya beliau di masjid kecuali pernah satu kali saat sakit keras. Namanya sakit ya, jelas. Pernah seperti itu ya. Tapi beliau adalah seorang raja yang soleh, Sultan Alauddin itu. Makanya sebagai bentuk apresiasi penghargaan kita umat Islam kepada beliau, dibuatlah di Universitas Alauddin. Nah, sebagai jasa beliaulah mengislamkan Sulawesi Selatan ya. Nah, beliau memang menerima Islam dari Kesultanan Aceh ya, tetapi beliaulah di Sulawesi Selatan ini yang menyebarkan Islam ke seluruh jazirah tanah Sulawesi Selatan pada waktu itu, termasuk Sulawesi Barat ya. Nah, saya kira ini apa yang saya sampaikan pada siang hari ini ya. Anak-anakku sekalian, selamat datang semuanya kepada Bapak dan Ibu guru ya. Kami sangat berterima kasih sudah datang ke masjid ini. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa misalnya dilihat di sini, tanyakan saja. Ya, belum sempat saya sebutkan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Putri. Saya ingin bertanya tentang masjid. Apa bukti yang tertulis yang menginformasi bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603 Masehi? Bukti tertulis ya. Langsung saya jawab Pak. Oh iya, dikumpul saja, oke. Tak ada mic. Waduh, sini. Lihat keadaan. Disebut sebagai salah satu saksi bisu di Sulawesi Selatan. Saksi bisu. Jadi anak-anakku sekalian yang sama kami banggakan pertanyaannya sangat bagus ya. Saya pertama dulu tentang bukti ya, kita tulis masjid ini dibangun pada tahun 1603 ya. Jadi begini anak-anakku sekalian, ini sesuai dengan tulisan para sejarawan seperti sejarawan Hamka. Beliau mengatakan bahwa
Islam atau Raja Goa Manggarangi dari Madraghia yang bergelar Sultan Alauddin itu, beliau masuk Islam pada tahun 1603, ya kan? Nah, jadi di masjid ini di apakah di sini juga tidak ada tulisan langsung bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1603, ya. Tetapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikannya sudah menelitinya. Jadi dia tulis di depan, dia buatkan prasasti, maka di depan itu ada tulisan 1603, ya. Jadi bukan kami yang membuat itu 1603, tetapi itu ada ditempel oleh pemerintah pada waktu itu yang merenovasi dan melakukan pengkajian terhadap masjid ini. Nah, namun karena kami ini adalah merupakan pelestari masjid ini dari secara turun temurun, ya. Saya adalah imamnya di masjid ini, dan bapak saya adalah imam sebelumnya, dan bapak saya adalah imam sebelumnya. Terus ke atas pamannya dari kakek saya itu adalah imam sebelumnya. Ke atas lagi bapaknya lagi. Jadi imam itu dari sini di masjid ini masih turun temurun, ya. Jadi saya istilahkan masih sebagai pelestari. Jadi pasti ada hal-hal yang tidak tertulis tetapi disampaikan kepada kami secara turun temurun, ya. Jadi diyakini bahwa sebenarnya masjid kita ini boleh jadi lebih tua lagi dari 1603 itu. Tetapi 1603 itu adalah pencatatan resminya, ya, 1603 itu. Karena secara resmi kerajaan Goa sendiri mencatat di dalam Lontara itu adalah catatan resmi sejarah, ya, sejarah kerajaan. Nah, di catatan resmi kerajaan itu bahwa raja yang bernama Tuni Jallo itu, beliaulah yang pertama kali memerintahkan untuk mendirikan masjid di Mangalekana. Masalahnya Raja Tuni Jallo ini belum masuk Islam. Tuni Jallo itu adalah kakak dari Sultan Alauddin, masih jauh lagi ke atas, ya. Nah, inilah raja pertama memerintahkan bikin masjid, padahal dia sendiri belum Muslim. Coba bayangkan. Nah, raja inilah juga yang memerintahkan orang pergi haji. Tidak ada catatan resmi bahwa Tuni Jallo itu adalah seorang Muslim. Itu sudah menandakan bahwa orang-orang Muslim dan Islam itu boleh jadi sudah ada di sini. Boleh jadi raja, ada pangeran yang sudah masuk Islam, tetapi tidak dijadikan sebagai agama kerajaan, ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut budayawan Goa yang bernama Haji Sirajul bin Bantan, biasa kita lihat itu dia main sindril dulu terkenal sekali beliau itu, ya. Di televisi sering menyajikan tentang sejarah kerajaan Goa pada waktu itu, sejarah tentang Senyusun. Banyak sekali beliau dapatkan informasinya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya masjid Katangka ini sudah berdiri pada tahun 1527. Seperti itu mungkin. Hanya saya yang bisa kami pertanggungjawabkan bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1603 sesuai dengan catatan resmi para sejarawan, ya. Walaupun sejarawan yang lain seperti salah satu dosen seorang profesor di UI, ya, beliau mengkonfirmasi menghitung-hitung itu bahwa sebenarnya Raja Goa masuk Islam itu pada tahun 1605. Jadi secara sekinya. Jadi ada dua pendapat sejarawan di sini, ya. Ada yang mengatakan bahwa 1603, ada yang mengatakan 1605. Tetapi pada faktanya masjid sudah berada di kerajaan Goa, berdiri jauh sebelum raja masuk Islam, ya. Jauh sebelum masuk Islam. Bahkan catatan Pelras sendiri, dia itu adalah orang Portugis, ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang Muslim ini sudah 50 kita datang ke sini pada tahun 1500-an, bahkan 1400-an lebih awal lagi kita datang ke kerajaan Goa ini.
mereka itu sudah menemukan banyak orang Islam di sini, ya. Nah, dia katakan orang-orang Muslim ini, baik itu dari Campak, kalau sekarang namanya Thailand, ya, banyak Islam dari Thailand, ya, dari Gujarat, dari Yaman, dari Islam dari Kesultanan di Jawa dan Aceh, ya, sudah banyak yang bermukim di sini. Dan dia ceritakan bahwa 50 tahun sebelum kita datang di sini, orang-orang Islam itu sudah ada duluan. Ya. Mereka 50 tahun lebih ada duluan di kerajaan Goa ketimbang kita ini orang-orang Portugis. Dalam Portugis itu datang lagi Belanda, ya. Nah, jadi dulu itu memang Portugis masuk di sini di kerajaan Goa itu tidak menjajah kerajaan Goa, malah dia ajarkan teknologi, ya, teknologinya seperti kita lihat ini. Nah, ini ada nuansa baratnya, Eropanya ini, ya. Ada konstruksinya seperti konstruksi Eropa, ya. Di kita ini ada konstruksi Eropanya. Begitu juga dengan temboknya itu adalah nuansa Eropa karena memang orang Portugis yang mengajarkan. Begitu juga dengan meriamnya. Meriamnya sekarang ini, meriam masjid ini sekarang ada ditaruh di makam Sultan Hasanuddin. Jadi kalau anakku sekalian ke Sultan Hasanuddin lihat ada meriam di sana itu adalah merupakan meriam masjid ini, ya. Meriam masjid ini. Di masjid ini memang dulu dipersenjatai dengan meriam. Nah, kenapa dikatakan akhirnya masjid ini adalah saksi bisu sejarah? Karena masjid ini, ya, istilahnya saksi bisu karena dia bisa bertahan beratus-ratus tahun sebagai bukti bahwa beginilah Islam, ya, begitulah Islam dulu masuknya di tanah Goa, tanah Sulawesi, ya. Nah, jadi banyak masjid dulu didirikan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Raja Tudinjalo mendirikan masjid lebih awal lagi, ya. Ya, tetapi tidak bisa menjadi saksi bisu sejarah. Kenapa tidak bisa menjadi saksi bisu sejarah? Tidak ada lagi yang punya masjidnya, hancur waktu terjadi peperangan dengan Belanda. Tidak ada. Maka dia tidak bisa menjadi saksi bisu. Tapi satu-satunya masjid kita ini, masjid kadang kita menjadi saksi bisu karena dia bisa bertahan sampai sekarang ini, ya. Para pelestarinya berusaha sedapat mungkin bahwa masjid ini tidak terjadi perubahan, ya. Tidak ada yang perubahan berarti, ya. Jadi mulai dari dibangunnya di zaman kerajaan diusahakan tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang berubah seperti masjid ini. Diusahakan seperti itu. Jadi kecuali misalnya, ya, namanya juga kayu, bahannya kayu, ada yang lapuk, rusak, ya pastilah diganti, ya. Seperti genteng yang saya sebutkan tadi yang tahun 1886 itu dipasang di atas, kemudian tiba-tiba ada yang rusak, ya susah lagi dia dipesan ke Belanda. Belum tentu lagi perusahaan yang dulu mencetaknya membuatnya masih ada sampai sekarang. Nah, makanya kalau ada misalnya kerusakan, ya mau tidak mau dipesankan di genteng dari Surabaya, Karampilan. Nah, itu saja. Nah, tapi modelnya harus sama, ya. Ini semua ini dari dulu, dari zaman kerajaan, adik-adik, ya. Plafon ini dari zaman kerajaan. Kalau kami mau ganti dengan yang lebih canggih sekarang, lebih indah lagi, gampang sekali. Kami masjid ini punya duit. Dan saya yakin pemerintah, kalau kita bersurat ke pemerintah untuk ganti di plafonnya dengan yang terbaru, model terbaru sekarang. Lampu-lampunya pun kalau kita mau ganti semua dengan yang lebih canggih, ya gampang saja. Tetapi ya kita melestarikan benda cagar budaya, ya. Merupakan kebanggaan bagi kita masyarakat Islam di Sulawesi Selatan ini bahwa kita masih punya masjid tertulis yang masih kita pelihara bentuknya dari zaman kerajaan sampai sekarang. Pada
Masjid Tua Katangka. Nah, lanjut kita ke lokasi yang ketiga, yaitu makam pahlawan Raja Raja Goa. Ayo ikuti keseruannya, ayo.